Di balik dinding sebuah sekolah yang tenang, tersimpan rahasia kelam yang melibatkan cinta terlarang, pengkhianatan, dan keputusan yang membawa sebuah tragedi. Seorang kepala sekolah yang dihormati, dan seorang guru muda yang berbakat, terlibat dalam hubungan penuh gairah namun tersembunyi sampai mengandung. Ketika kemesraan mereka menghasilkan sebuah rahasia besar, rasa takut dan egoisme memicu kepala sekolah untuk melakukan tindakan tak terduga yang mengubah segalanya. Lantas, bagaimana seorang kepala sekolah bisa berbuat seperti ini? Yuk kita bahas. Saya perkenalkan kamu, Cornelius M. Green adalah kepala sekolah di Sekolah Menengah Seni Pertunjukan dan Seni di St. Louis. Sebagai seorang pemimpin, ia dikenal karismatik, cerdas, dan berdedikasi dalam mengelola sekolah. Namun, di balik reputasi tersebut, Cornelius menyimpan sisi gelap. Ia adalah seorang pria berkeluarga dengan seorang istri dan anak. Tetapi kebiasaannya terlibat dalam hubungan terlarang dengan beberapa wanita mengungkapkan sisi lain dari hidupnya. Di antara wanita yang pernah menjadi bagian dari hidup Cornelius adalah Jocelyn Peters, seorang guru muda yang bekerja di sekolah yang sama. Jocelyn adalah pribadi yang lembut, penuh semangat, dan sangat berdedikasi pada pekerjaannya. Pertemuan mereka di lingkungan sekolah berubah menjadi hubungan yang melibatkan lebih dari sekadar pekerjaan. Dalam awal hubungan Cornelius Green dan Jocelyn Peters, terdapat kemesraan yang menyala di antara mereka meskipun hubungan tersebut tersembunyi. Jocelyn, seorang guru muda yang penuh semangat, sering menarik perhatian di lingkungan sekolah dengan kecerdasan dan pesonanya. Cornelius, sebagai kepala sekolah, mendekatinya dengan sikap penuh perhatian yang membuat Jocelyn merasa dihargai. Keduanya mulai sering berbincang setelah jam kerja, membahas pekerjaan, mimpi, dan kehidupan masing-masing. Percakapan yang awalnya bersifat profesional berkembang menjadi lebih personal. Jocelyn mulai merasa nyaman berbagi cerita, sementara Cornelius dengan cerdik memanfaatkan posisinya untuk menunjukkan ketertarikannya dengan cara yang tampak tulus. Mereka berbagi momen-momen intim di luar pandangan orang lain, seperti pertemuan rahasia di kafe kecil atau makan malam di tempat yang jauh dari lingkungan sekolah. Cornelius, dengan keahliannya dalam memikat hati, sering memberi Jocelyn perhatian kecil seperti catatan manis atau hadiah sederhana yang membuat Jocelyn merasa istimewa. Namun, meski hubungan itu terlihat penuh gairah, ada nuansa ketidakseimbangan di dalamnya. Jocelyn mungkin memandang hubungan ini dengan harapan besar, sementara Cornelius, yang memiliki keluarga, tahu bahwa ia berada di jalur yang penuh risiko. Di balik kemesraan itu, tersimpan ketegangan emosional yang akhirnya menjadi awal dari tragedi besar yang mengguncang kehidupan mereka. Hubungan gelap Cornelius dan Jocelyn berlangsung selama beberapa waktu, hingga suatu hari Jocelyn memberikan kabar yang mengubah segalanya. Ia mengungkapkan bahwa dirinya tengah mengandung anak Cornelius. Berita ini membuat Cornelius panik. Ia tahu bahwa jika hubungan ini terungkap, bukan hanya reputasinya yang hancur, tetapi juga kehidupan keluarganya. Cornelius meminta Jocelyn untuk meniadakan kandungan, tetapi Jocelyn menolak dengan tegas. Ia memutuskan untuk mempertahankan anaknya meskipun tahu bahwa langkah ini akan sulit. Penolakan Jocelyn membuat Cornelius merasa semakin terpojok. Ketakutannya berubah menjadi rencana bengis yang sulit dipercaya. Ia memutuskan untuk mengakhiri napas Jocelyn dan anak yang dikandungnya. Cornelius menghubungi seorang pria bernama Philip Cutler, yang dikenal memiliki reputasi buruk. Dengan bayaran sebesar $2.500, Cornelius meminta Philip untuk melakukan penghilangkan napas terhadap Jocelyn. Keduanya menyepakati rencana tersebut. Sebagai bagian dari persiapannya, Cornelius mencuri uang dari sekolah dan mengirimkan paket berisi bayaran tersebut ke negara bagian Oklahoma, tempat Philip tinggal. Dan keesokannya, Philip tiba di St. Louis dan tinggal bersama Cornelius untuk mematangkan rencana mereka. Cornelius,
untuk menciptakan alibi, memutuskan untuk meninggalkan kota dan pergi ke Chicago pada hari yang disepakati. Sebelum pergi, ia memberikan kunci mobil dan kunci apartemen Jocelyn kepada Philip, memastikan semua detail rencana berjalan dengan mulus. Fajar pada tanggal 24 Maret tahun 2016 menjadi saksi bisu atas tindakan pilu yang dilakukan Philip. Dengan tenang, ia mengendarai mobil menuju apartemen Jocelyn, menggunakan kunci yang telah diberikan Cornelius untuk masuk. Di dalam apartemen, ia menemukan Jocelyn sedang tertidur. Tanpa belas kasihan, Philip meletakkan bantal ke kepala Jocelyn sampai mengakhiri napasnya serta bayi yang sedang ia kandung di minggu ke-27. Setelah melakukan aksi tersebut, Philip melarikan diri, meninggalkan apartemen dengan keheningan yang mencekam. Cornelius, yang berada di Chicago pada saat itu, segera kembali ke St. Louis. Ia datang ke apartemen Jocelyn, berpura-pura terkejut, dan bahkan menelepon ambulans. Namun, penyelidik dengan cepat menemukan kejanggalan dalam ceritanya. Polisi segera melakukan penyelidikan mendalam terhadap kasus ini. Jejak uang yang dikirim Cornelius dari alamat sekolah menjadi petunjuk utama yang menghubungkannya dengan Philip. Selain itu, bukti lain, seperti komunikasi antara Cornelius dan Philip, semakin menguatkan kecurigaan bahwa kepala sekolah ini adalah otak di balik kejadian tersebut. Tak butuh waktu lama bagi polisi untuk menangkap Cornelius dan Philip. Cornelius langsung dicopot dari jabatannya sebagai kepala sekolah dan menghadapi tuntutan berat dari pihak berwenang. Kasus ini menjadi berita besar di media lokal dan nasional, mengguncang masyarakat yang sebelumnya menghormati Cornelius sebagai seorang pendidik. Meskipun Cornelius ditangkap pada tahun 2016, proses hukum kasus ini memakan waktu bertahun-tahun. Berbagai bukti dan kesaksian terus dikumpulkan untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Jocelyn yang penuh dedikasi dan bayinya yang tak berdosa menjadi simbol perjuangan melawan tindakan adilan. Pada tanggal 28 Februari tahun 2024, hampir 8 tahun setelah tragedi tersebut, Cornelius akhirnya mengakui perbuatannya di pengadilan. Ia mengungkapkan bahwa ia mempekerjakan Philip untuk melaksanakan aksinya terhadap Jocelyn, karena takut tanggung jawab atas kehamilan tersebut akan menghancurkan hidupnya. Sementara itu, Philip juga menghadapi tuduhan penghilangan napas tingkat pertama. Publik berharap bahwa keadilan akan ditegakkan untuk Jocelyn dan anaknya yang tak sempat melihat dunia, dan akhirnya mereka dihukum seumur hidup. Kisah ini meninggalkan luka mendalam bagi keluarga Jocelyn dan masyarakat St. Louis. Tragedi ini menjadi pengingat akan risiko tindakan keegoisan yang dapat menghancurkan hidup banyak orang. Cornelius, yang seharusnya menjadi panutan sebagai seorang kepala sekolah, justru menunjukkan sisi tergelap dari manusia yang dikuasai oleh nafsu dan ketakutan. Bagi Jocelyn, meskipun hidupnya berakhir secara memilukan, semangat dan dedikasinya sebagai seorang guru tidak akan pernah dilupakan. Kisahnya mengajarkan pentingnya keberanian untuk mempertahankan prinsip meskipun dihadapkan pada situasi sulit. Kini, masyarakat hanya dapat berharap bahwa keadilan yang ditegakkan dapat memberikan sedikit ketenangan bagi keluarga Jocelyn, serta menjadi pengingat bagi semua orang akan pentingnya integritas, moralitas, dan tanggung jawab dalam setiap aspek kehidupan. Bagaimana menurut kalian hubungan gelap yang selalu berakhir memilukan? Silahkan komen ya. Tindakan yang didorong oleh ketakutan atau egoisme dapat membawa kehancuran tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Keberanian Jocelyn mempertahankan prinsipnya menjadi teladan, sementara perbuatan Cornelius menjadi pengingat bahwa setiap keputusan harus didasari oleh nilai-nilai yang benar. Kejahatan tidak pernah membawa kebahagiaan, dan keadilan selalu menemukan jalannya, meski membutuhkan waktu.